Warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, bersama Dr. Ulwan. Jadi pinter. Oke, kali ini Dr. Ulwan akan membahas tentang asma bronkiale yang dimana langsung diambil dari sumbernya yaitu Alomedica. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe Dr. Ulwan atau Dr. Ulwan channel, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya supaya jadi pinter. Oke, yang pertama adalah asma, yaitu penyakit inflamasi kronis yang ditandai dengan meningkatnya responsivitas bronkial serta obstruksi jalan napas secara episodik. Kemudian pada asma terdapat inflamasi kronik yang menyebabkan peningkatan ketebalan dinding jalan napas yang menyebabkan jalan napas semakin nyempit, terutama ketika terjadi kontraksi otot polos jalan napas. Resistensi jalan napas berbanding terbalik dengan pangkat 4 dari jari-jarinya. Penebalan mukosa dan otot polos pun semakin meningkatkan tahanan jalan napas. Penebalan jalan napas yang terjadi di luar lapisan otot polos akan menyebabkan penurunan daya elastisitas paru. Kemudian fenotip asma ada asma alergi, gambaran inflamasi jalan napas eosinofilik. Kemudian asma non alergi, gambarannya adanya neutrofil, eosinofil serta sedikit gambaran sel inflamasi. Kemudian asma awitan lambat, asma dengan limitasi jalan napas menetap, dan asma dengan obesitas. Faktor pencetusnya yang pertama alergen, bisa tungau rumah, polen, residu kecoa, dan lain-lain. Kemudian ISPA, terutama virus infeksinya. Kemudian paparan asap rokok, suhu dingin, dan aktivitas fisik. Faktor resiko yang pertama genetik, kemudian paparan asap rokok, polusi udara, aktivitas fisik, stres, pekerjaan, konsumsi aspirin, dan vitamin D. Untuk anamnesisnya, keluhannya saluran napas berulang, sesak, mengih, batuk, dada terasa berat. Keluhan akan dipicu oleh situasi tertentu, misalnya olahraga, paparan asap rokok, debu, ataupun ISPA itu sendiri. Kemudian riwayat eksaserbasi, riwayat alergi pada pasien serta keluarga, dan riwayat pemakaian obat-obatan asma. Frekuensi eksaserbasi, riwayat merokok, komorbid seperti obesitas dan gastroesophageal reflux disease, riwayat terpapar polutan. Kemudian riwayat atopi pada pasien seperti alergi makanan, rinitis alergi, dan dermatitis atopik. Pemeriksaan fisik, mengi ketika fase ekspirasi pada pemeriksaan auskultasi, hiperinflasi paru, pemanjangan waktu ekspirasi, dan peningkatan usaha napas. Pada pasien dengan asma eksaserbasi berat juga dapat ditemukan cyanosis. Diagnosis bandingnya ada benda asing di saluran napas, kemudian PPOK yang membedakan di mana di PPOK terdapat trapping pada fotoronsen, bronkiektasis, kemudian cystic fibrosis. Cystic fibrosis itu batuk lama, sesak napas, produksi dahaga berlebihan, diare, malnutrisi akibat gangguan absorpsi nutrisi, hingga gangguan pada sistem hepatobiliar seperti kolelitiasis. Pemeriksaan penunjang yang pertama pemeriksaan fungsi paru. Peningkatan fungsi paru 4 minggu pasca memberi antiinflamasi, peningkatan FEV1 lebih dari 12% dan lebih dari 200 ml dan dari nilai dasar. Kemudian hasil positif pada exercise excellence test, penurunan nilai FEV1 lebih dari 10% dan 200 ml dari nilai dasar. Kemudian hasil positif pada bronchial challenge test, nilai FEV1 lebih dari atau sama dengan 20% dengan dosis standar metakolin atau lebih dari atau sama dengan 15% dengan hiperventilasi terstandarisasi. Peningkatan variasi fungsi paru antar kunjungan, peningkatan FEV1 lebih dari 12% dan lebih dari 200 ml antar kunjungan. Kemudian tes provokasi bronkialis dan tes alergi. Untuk terapi non farmakologisnya yaitu anjuran berhenti merokok, lakukan aktivitas fisik rutin untuk membantu meningkatkan fungsi kardiorespirasi, hindari paparan bahan iritan atau alergen pada tempat kerja, hindari konsumsi obat-obatan yang berpotensi memperberat gejala asma seperti aspirin, anjurkan kepada pasien untuk konsumsi buah dan sayuran secara rutin, hindari paparan alergen dalam rumah seperti tungau debu rumah, kemudian penurunan berat badan pada pasien asma disertai obesitas. Kemudian obat controller bertujuan untuk menurunkan derajat inflamasi, mengendalikan gejala asma, menurunkan resiko eksaserbasi akut, serta mencegah penurunan fungsi paru. Kemudian studi menunjukkan pemberian kortikosteroid inhalasi, kortikosteroid ICS pada awal penegakan diagnosis dapat membantu meningkatkan fungsi paru apabila dibandingkan pemberian pada pasien yang telah mengalami gejala asma selama 2-4 tahun. Tata laksana eksaserbasi bisa pakai oksigen, kemudian bronchodilator, atau pemberian sabah inhalasi menggunakan pressure meter dose atau PMDI dan spacer. Kemudian kortikosteroid bisa prednisolon 1-2 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal 40 mg per hari. Kortikosteroid oral dapat diberikan selama 3-5 hari pada pasien anak. Untuk pemantauannya, pasien dengan nilai FEV1
atau APE kurang dari 25% sebelum terapi, atau FEV1 atau APE kurang dari 40% setelah pemberian terapi, direkomendasikan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, Dr. Wan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.